wabarakatuh. Saya Wardani Indah Wahyujati, NIM 67 dari kelas Pendidikan Fisika 2B. Di sini saya mendapatkan praktikum medan dan induksi magnetik. Medan magnet. Medan magnet adalah medan gaya yang berada di sekitar sebuah benda magnetik atau di sekitar sebuah konduktor berarus. Tujuan yang pertama pada praktikum ini yaitu kita dapat menganalisis hubungan antara medan magnet dan arus listrik. Yang kedua, kita dapat membuktikan percobaan Hans Christian Ørsted. Yang ketiga, kita dapat mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhi medan magnet. Selanjutnya ada variabel. Yang pertama, ada variabel bebas, yaitu induktornya. Yang kedua, ada variabel terikat, yaitu ada arus dan magnet. Yang ketiga, yaitu ada variabel tetap. Variabel tetapnya itu adalah tegangan. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini, yang pertama, ada catu daya. Yang kedua, ada resistor 50 ohm dan 100 ohm. Yang ketiga, ada saklar. Yang keempat, ada multimeter digital. Yang kelima, ada beberapa kabel penghubung. Yang keenam, ada inti besi. Yang kedelapan, ada batang magnet. Yang kesembilan, ada kumparan 1000 lilitan dan 500 lilitan. Yang kesembilan, ada kompas. Hipotesis pada praktikum kali ini yaitu semakin banyak lilitan, maka tegangan yang dihasilkan pun semakin besar. Lalu kita akan lanjut ke langkah kerja. Jadi yang pertama itu, langkah kerja yang pertama yaitu yang kita bikin dulu. Anggap aja ini catu daya beneran. Di sini ada selektor untuk naikin voltasenya. Di sini ada untuk masukin kabel penghubung yang di sini positif, sini negatif. Terus di sini kayak ada on off. Nah, setelah ini kita gabungkan kabel penghubung tersebut ke sebuah saklar. Sini. Nah, di sini kan kayak ada on off-nya. Nah, dari sini kita gabung lagi ke sebuah resistor yang 100 ohm. Nih. Nah, dari resistor 100 ohm ini kita gabunglah dia, pasangin ke multimeter digital. Kan di multimeter digital itu di sini yang display untuk baca berapanya kan. Nih misalkan. Nah, ini kita masukin. Oh ya, di sini kan ada selektor untuk putar-putar. Nah, kita masukin kabel yang dari resistor 100 ohm ini ke yang ada tulisan 10 ampere. Lalu pada multimeter digital yang sebelahnya lagi itu yang bagian milimeter, kita gabung ke sebuah kumparan. Nah, untuk memasukkan ke dalam kumparan ini, kita harus lihat tanda panahnya, karena tanda panah di sini itu kayak sebagai tanda dia tuh awalnya arah lilitannya tuh dari mana, kayak gitu. Lalu kita gabunglah dia ke kabel yang bertanda negatif. Nah, selanjutnya sebelum catu daya ini dinyalain, ada inti besi yang dimasukkan ke dalam sebuah kumparan. Gitu. Nah, kalau semuanya sudah tersusun secara seri seperti ini, lalu kita pencet on off pada catu daya, lalu naikkan sebesar 12 voltase. Ini tuh kayak diputer gitu kan aslinya. Nah, kalau sudah kita lakukan percobaan yang sama, tetapi si resistor ini diganti jadi yang 50
ohm. Nah, masing-masing percobaan ini kita coba 8 kali percobaan. Jadi 50 ohm 8 kali percobaan, 100 ohm juga 8 kali percobaan. Nah, tapi sebelum 8 kali percobaan, di sini tuh nanti sebenarnya ada kayak sebuah kertas pembantu gitu. Sebenarnya kita kayak gambarin polanya gitu sih. Kayak pola di sini tuh untuk kumparan, sama di sini ada untuk kompas. Nah, ini tuh nanti ditaruhnya kan di sini nih ceritanya. Nah, misalkan di sini tadi tempat kumparan, lalu di sini ada kompas. Nah, kompas ini kita harus cari titik nol. Nah, makanya itu kita pakai kertas. Kenapa? Karena nanti untuk cari titik nolnya ini kita bisa geser-geser gampang gitu loh, nggak perlu terlalu ribet gitu. Nah, hal ini dilakukan 8 kali percobaan. Nah, kalau udah, nanti kita lihat berapa arus yang ada di multimeter ini sama berapa simpangan yang terdapat pada kompas dari titik nol. Apakah dia arahnya searah dengan jarum jam atau tidak searah dengan arah jarum jam, seperti itu. Setelah kita melakukan percobaan yang pertama tadi, lanjut ke percobaan kedua, yaitu percobaan Michael Faraday. Nah, di percobaan kedua ini kita melanjutkan yang induksi magnetik. Nah, induksi elektromagnetik yaitu gejala timbulnya arus listrik pada suatu kumparan bila terdapat flux magnetik pada konduktor tersebut. Di sini aku menyebutkan variabelnya. Variabel bebas yang pertama itu ada induktor. Variabel tetapnya itu ada tegangan. Variabel terikatnya itu ada arus. Nah, pada praktikum kali ini, alat yang digunakan itu tidak sebanyak yang pada percobaan pertama. Nah, alat dan bahannya itu yang pertama ada multimeter digital. Yang kedua ini ada kumparan 1000 lilitan dan 500 lilitan. Yang ketiga ini ada batang magnet. Yang keempat ada beberapa kabel penghubung. Tujuan pada praktikum kedua ini yaitu yang pertama, kita menganalisis hubungan antara medan magnet dan arus listrik. Yang kedua, kita dapat membuktikan percobaan Michael Faraday. Yang ketiga, kita menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya GJL induksi. Pada percobaan kedua ini, hukum Lenz dan hukum Faraday itu sebenarnya saling berkaitan. Kita lanjut ke langkah kerjanya. Jadi, kan ada sebuah multimeter digital. Ini displaynya. Ini kayak ada si selektornya itu. Lalu kabel yang ada tulisan 10 ampere ini, kita gabungin ke sebuah kumparan. Di sini kita lihat ya tadi tanda panahnya. Terus habis itu pada kumparan selanjutnya digabung ke multimeter digital yang ada tulisan miliampere. Sebenarnya dia cukup kayak gini, tapi kita di sini ngelihat kan ada batang magnet. Nah, batang magnet ini dimasukin ke dalam sebuah kumparan. Jadi, pada percobaan yang kedua ini, kita melakukan percobaannya itu sebesar 4 kali, yaitu pada kumparan 1000 lilitan dan 500 lilitan. Nah, dari masing-masing 1000 lilitan dan 500 lilitan ini kita bagi lagi, ada yang masuk dan keluar secara
cepat dan secara lambat. Jadi si dia ini nanti kan dimasukin ke dalam kumparan ini. Nah, saat memasukkan batang magnet ke dalam kumparan ini, mata kita itu harus jeli ke sebuah multimeter digital untuk melihat berapa arus yang masuk, berapa arusnya ini. Jadi pas dia awal masuk itu, mata kita ke sini untuk melihat kalau yang cepat itu berapa sih arus yang tertera pada multimeter digital. Lalu perbedaan dengan apabila si batang magnet ini dimasukin secara lambat pada kumparan. Begitupun saat dia keluar dengan cepat dan keluar dengan lambat. Mata kita tuh harus jeli ke sini. Karena ini tuh pada percobaan ini yang mempengaruhi hasil datanya itu saat dia dimasukkan secara cepat dan lambatnya itu. Nah, apabila sudah dimasukkan semua percobaannya dan mendapatkan hasil, kita tulis hasil data tersebut pada tabel sementara. Jadi, penjelasan tadi merupakan penjelasan yang saya paham akan praktikum medan dan induksi magnetik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.